Good morning. Ini jam 4.50. Ada aku yang Aku lumayan sama sedikit Cika. rame vlogmu. Hah? Kayak maksudnya? Enggak gitu. Sudah ada polling. Ternyata videonya Bojo Galer lebih seru daripada videonya Dani Cika. Ini kita mau siap-siap tahura. Cika start jam 6 dan aku start jam 7. Ini kita mau ke venue dulu. Ambil kunci dulu guys. Si mas. Sebelum belokan ke tahura itu ada Alfamart atau Indomaret ya? Alfamart buka. Jadi kita beli minum dulu. Jam 5:08 terpantau parkiran di depan tahura masih agak lowong. Tuh suamiku. Finish berapa jam cuy? 6 jam. 6 jam. Nah aku finish 5 jam, bojoku finish 6 jam. Kita finishnya bareng guys. Nanti kabar-kabaran. Dan aku tuh masih pengen tapi nanti dulu. Nunggu mereka start aja kali. Aku sarapan dulu guys. Makan roti. Kemarin tuh udah beli roti. Jadi langsung dimakan buat sarapan. Ternyata punya kamu cuy. Ini Fujifilm habis dipakai, dihajar di Lelono, dihajar di sini ya. Loh, itu GoPro-ku. Heeh. Ada bakar Oh. Ini jam 5.50, Cika udah ke garis start. Itu startnya masih sejam lagi. Jadi aku nih lagi toto-toto. Jadi sepatu sudah ditali. Terus ini aku lagi ngisi bidon. Nah, aku tuh sebenarnya nggak mau pakai vest hari ini. Jadi aku tuh niatnya cuman pakai belt. Karena ini aku ceritain nih, di website itu tulisannya tuh mandatory gear cuman air dan handphone, fully charged phone. Jadi aku kayak yaudahlah pakai belt aja, toh mandatory cuman itu doang gitu kan. Terus kemarin kan carbo loading sama anak lari-lari kan, terus kita lagi ngobrol. Ternyata barusan dikirimin race guide, dan di race guide itu ada mandatory windproof, raincoat, terus apa lagi ya, headlamp buat yang 40, bla 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 lah. Lakimi aku bawa semua. Cuman yang perlu dipertanyakan adalah kenapa race guide itu baru dikirim hari Jumat siang. Sedangkan kan mungkin aja ada beberapa teman-teman yang memang dari luar kota yang apa namanya tuh kayak kesininya udah dari Kamis atau mungkin Jumat udah perjalanan ke sini kan. Susah ya kalau mereka nggak bawa mandatory ya. Terus habis itu aku dibilangin, loh ini tuh ada mandatorinya mbak. Caranya dibukanya dari ngeklik registration dulu. Habis itu tuh kayak di scroll ke tulisan mandatory. Tulisan mandatory habis itu kayak di slide gitu, di slide lagi. Yang which is kalau di handphone nggak bisa, jadi harus pakai laptop. Atau mungkin bisa tapi handphonenya harus ditidurin, terus jadi kayak layarnya landscape gitu. Baru tuh kelihatan ada mandatory apa. Problemnya adalah waktu aku tanya mandatory di mana Min, itu dia jawabnya cuman di website. Dan ketika aku buka website itu tuh ada kayak di pojok kanan atas atau kiri atas aku lupa. Itu kalau diklik ada tulisan mandatory gear. Dan mandatory gear yang tak baca itu cuman air dan handphone. Jadi kayak raincoat, waterproof, windproof, semuanya bla 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 itu tulisannya highly recommended but not mandatory. Jadi itu ada miss di info dari awal gitu loh. Cuman ya ini dengan kayak gini tuh aku kayak mau ngomong juga buat panitia tahura, tolong banget kayak gitu tuh diperhatiin banget. Karena apa? Karena di website yang sama aja itu info kalian beda gitu loh. Di info awal mandatory yang di page awal itu sama mandatory yang kita masuk ke registration dulu itu beda. Dan itu akan berakibat fatal buat orang-orang yang memang mereka cuman prepare mandatory yang ada di page awal kalian. Jadi mereka nggak ngelihat di apa yang per kategori itu gitu loh.
Soalnya waktu tanyain mandatory di mana, dia cuma ngomong di website. Dia nggak kasih link, nggak ngasih apa. Dia cuma ngomong di website gitu doang. Dan race guide-nya sekali lagi kalau ini untuk race apapun ya, race guide itu harusnya dikirim sebelum race pack collection. Jadi regulationnya apa, terus rundownnya gimana, itu harusnya tuh sudah fix sebelum ada pengambilan race pack gitu ya. Jadi dimohon dengan sangat panitia Tahura dan semua panitia lari yang lainnya, tolong untuk keamanan mandatory gear, race guide dan segala macam, tolong banget, itu penting. Jangan di skip, jangan salah info, jangan bertentangan sendiri dengan info yang kalian kasih. Tahun depan semoga lebih baik, info-info lengkap dari awal sebelum pendaftaran. Ya itu aja sih. Habis ini aku akan siap-siap lainnya, pakai sepatu, ini masih hujan lagi. Terus siap-siap buat flag off nanti jam 7. Belum start udah hujan-hujanan. Nih 6.21. Aku mau ngantri pipis dulu, jadi ini aku menuju ke venue guys. Ngocok sih guys. Before Tahura. Harusnya aku bikin before after Lono. Yang pasti kelihatan kemproh banget. Ini hujan. Tuh Tahura. Kita masuknya tuh lewat sini guys. Dan hujannya makin deras. Kenapa nggak pakai jaket? Karena percuma. Nanti kalau pas lari juga pasti keringatan lagi. Dan pakai jaket tuh ngep. Belum ngelup. Bentar. Iya. Pontum nih. Tadi aku kan situ. Gimana 40-nya gimana? Jadi kan tadi nunggu teman di situ. Terus kata panitianya katanya jam 2 pagi itu ada pohon tumbang. Oke. Iya, akhirnya peserta 40 itu dari kilometer 23 nggak lanjut ke kilometer selanjutnya. Jadi ngelup balik lagi. Anda akan ketemu dengan bojomu nanti. Iya kan? Iya, wes Bari yang 40 jadi 46. Lah kan 23 ngelup. Iya, kemungkinan jadi 46. Tapi Itra tetap ya. Ya tetap ya. Aku pelari hore sih, jadi nggak urusan sama itu. Oh iya. Ini kok malah belum kok malah ada kayak stretching kok yoga gini mbek lagu-lagu. Ini lucu sih guys. Pemanasannya dipandu. Kata semuanya, hitungan ketiga kita teriak sama-sama ya. Babang. Wow, thank you. Ada Ayu Dewi. Babang dan Ayu Dewi. Ini diimpor jauh banget. Ya makanya. Dari Bali. Kamu juga. Baru 470 meter ada toilet, aku belum pipis. Terus aku pipis. Terus aku jadi pelari terakhir guys. Tuh. Gak apa-apa lah daripada nahan pipis. Let's go. Gua Belanda. Kilometer 1,14. Nanti pulangnya kita balik ke sini lagi. Mbak. Jadi menurutmu kamu kencang? Kamu enggak? Biasa aja. Nyusul ya Mbak. Terpantau kilometer 3 masih beton guys. Rolling gitu. Tapi mostly masih turunan. Nggak tahu nih cor-coran sampai kilometer berapa. Kilometer 3,2. Water station 1. Yang menurutku sih nggak butuh. Ini sih
kilometer 4,6 lewat sungai gede gini. Tapi sungainya coklat karena mungkin hujan. Rasa Mbak Ayu. Kasih jalan. Running bukan gerak jalan guys. Gila, Mang Ayu udah sampai sini lagi. Mutan dia, bukan manusia. Kita maju situ, putar balik, terus ke bawah. Daripada ngomongin rute yang dari tadi tuh nggak tahu trailnya di mana, karena dari tadi cor-coran dan habis ini aspal. Aku mau lebih highlight peserta Tahura guys. Kilometer 5,77 BS kedua, which is aku juga belum butuh Damedik. Tuh ada apa aja nih? Air mineral, isotonik, air mineral, ubi-ubian, ini pisang, kacang, semongko, jeruk. Aduh, Pisang komplit. Mbak. Tapi aku nggak butuh, jadi aku langsungan aja. Jadi nggak ada air. Jadi mendingan ke agak depanan ya. Malah berasa rantuker guys. Literally kita downhill aspal. Nggak tahu trailnya bagian mana ini. Terus kita dibelokin untungnya, nggak full aspal. Masuk pipi. Oke, berharapnya habis ini trail. Nah, kita bahas soal peserta Tahura Trail Run 2026. Mungkin karena elevasinya nggak begitu tinggi, jadi banyak trail runner baru atau pelari road yang baru mau nyoba ke trail gitu. Kita akan bahas ketololan yang mereka lakukan. Kilometer 6,4 finally trail guys. Ketololan yang pertama, pindah jalur atau mau nyelip orang, nggak lihat belakang dulu. Jadi tadi aku lihat beberapa orang tuh kayak mau nyelip tuh kayak langsung kanan, nggak lihat belakang dulu. Hasilnya adalah beberapa orang yang lagi lari dari belakang hampir ketabrak. Itu tolol level 1. Halo Kak Ayu. Kilometer 7 nanjak betok. Tapi kalau kayak gini sih tidak ada apa-apanya dibanding ke Lelono. Betok maksudku. Ada coach cerewet tuh loh, ngelewatin aku dan kenceng dia. Pikir harusnya tanggal, aku mah tanggal lebih kuat. Oh, sambil konsen dikit cari jalan guys. Ketololan yang kedua, bawa trekking pole tapi tidak dipakai. Terus lapo ke gue trekking pole gue jimat ngono ya.
sebenarnya tuh nggak apa-apa, asal kalian pakai quiver atau dicantolin di vest atau gimana. Masalahnya adalah beberapa dari mereka tuh kayak dipegang doang, terus kayak waktu lari tuh jadi nyabet-nyabet ke belakang gitu loh. Kilometer 7,3 jam 8.18 dan tiba-tiba mataharinya nongol guys. Baleni. Pertanyaanmu apa Baleni? Lah kan iki trail run. Konsep pertanyaanmu Baleni no? Kok mlaku? Kowe ya nek mung isone mau motor rasa kakan cocot kowe. Tau melu Mbak. Ah ya wis mlayu no. Oh. Aku lho licin-licin ngene dionekke napa mlaku. Lah kowe lapo ndongkok ning kono Lapo kowe mau ndongkok ning kono? Jek sekali iki lho fotografer ngajak aku geger lho. Jek sekali iki aku mesti fotografer lho iki. Kilometer 7,6, pemandangannya keren banget guys. Keren. Dan anginnya tuh sejuk. Jadi menikmati lah ini. Ayo. Sorry. Sorry kak. Aku sesuk main daftar foto Yue, jabung mbek bae. Semangat. Udah sakit tuh. Wis satu. Ayo mbok ben to. Urusan mbek aku apa? Kilometer 7,7 aspal lagi guys. Jadi kayak trailnya tadi 2 kiloan lah, hampir 2 kilo. 8.18 matahari keluar, 8.25 hujan lagi. Mbok lagi suasana jaluk iki. Ketololan nomor 3 di jalur nanjak yang cuma bisa dilewatin 2 orang. Tiba-tiba ada yang berhenti di tengah jalur, literally mandegrek. Nengok belakang, ternyata nunggu nih koncone. Ora minggir kanan, ora minggir kiri, literally di tengah. Iki level 3 ketololan. Ada yang lebih epic lagi. Yang lebih epic lagi adalah itu orang yang berhenti ternyata gara-gara ngelihat di depan ada fotografer. Jadi dia nunggu nih temennya, terus berempat mau foto bareng. Lah goblok kuwi jenenge. Tentu saja saya di belakang langsung gembor. Mikir, jangan nutupi jalan gitu. Orang-orang tuh ya mbok ya mikir dikit. FOMO ndak apa-apa, goblok jangan. Halo. Semangat Kak. Makasih. Semangat. Ini literally itu masih datar banget guys, dan cor-coran gini. Mau lari jadi males. Kisi-kisi dari peserta 40 kilo yang mau ndak mau harus ngelubar ini. Gimana? Kalau saya pribadi lebih baik DNF, saya ini 40. Ini 70% road, kita pelari road. Nah, kita Ini jadi trailnya sekitar 30% dan licin banget. Ngerjain sih sebenarnya buat kotor doang. Iya. Tapi overall, aduh ini roadnya beton. Nah itu dia, masalahnya adalah roadnya beton guys. Kita udah pakai sepatu trail, Ih, salah ini dikasih kayak gini. Di prank. Mendingan kita tadi pakai sepatu road. Betul. Lebih aman malahan ya. Betul, ini sakit. Ini sekarang kilometer berapa mas kalau yang Sekarang kilometer 24. kilometer 24? Oh, Iya. masih jauh. Masih jauh guys. Iya. Silahkan duluan mas. Ya. Ada medik di kilometer berapa nih? Duh, nggak kelihatan nih. Kilometer 10 pandangannya. Pun dan aku main lagi. Pulang mas. Nah ini ketololan yang nomor 5 guys. Sudah tahu aku galak. Udah tahu Dani nggak tahu di mana ini rute luas. Masih tanyain Mas Dani di mana. Ini bukan cuman buat pelari baru, pelari lama ya banyak yang kayak gini. Dan ini kayaknya udah orang 20 yang tanya dari aku di jalur hari ini. Ini harusnya pakai soundtrack. Neng 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 neng. Meter 11 jeblok lagi. Cuman masih oke.
nanjanya tuh cuman kayak langsam gitu, nggak yang parah. Tuh, melewati 2 jembatan sudahan. Kilometer berapa nih? Kilometer 12,6. Kalau di GPX yang dikasih itu kilometer 13 tuh harusnya WS ketiga. Tapi tadi tuh cuman dikasih gelang. Ini gelang ini guys. Terus WS selanjutnya tuh masih 5 kilo. Cuman tadi katanya petugas yang ngasih gelang katanya WS-nya tinggal 1 kilo. Nah, tuh makanya nggak tahu, beda soal sama GPX ya. Jadi kita lihat WS ketiganya ada di kilometer berapa. Ternyata WS ketiganya di kilometer 13,74. Nyari yang manis-manis dulu lah. Pinggangku mau potong. Di kilometer 3 tuh ya ada buah-buahan, snack-snack itu banyak. Tapi aku nggak kesana, aku langsung ambil nasi sop. Jadi aku makan dulu nasi sop. Sama ini udah direfillin Coca-Cola sama air putih. Makan dulu guys. Udah, habis makan langsung jalan pelan-pelan aja lah. Kilometer 14 masuk aspal lagi. Tadi aku tadi sudah seneng, wah trail, habis aspal lagi guys. Ya udahlah, mau ndak mau dinikmati. Tapi ya meneh kadung DNF yuk nanggung. Alah, dan tanjakannya mostly cor-coran. Gila, tidak ramah untuk kakiku yang masih cedera ankle dari minggu kemarin. Lagi ini aku udah survival mode cumpang camping. Anjir lah. Mukanya masih cantik. Tapi aman ya jalur. So far gimana? Banyak roadnya. Banyak roadnya. Justru itu adalah bonus. Ayo guys. Kilometer 15. Tapi di jam korosku tuh masih finishnya masih 9 kilo lagi. Jadi finishnya 24 kilo. Jujur ini harusnya dinamanya semi trail sih, karena proporsi roadnya sama trailnya itu lebih banyak roadnya. Dan ini tuh habis-habis aspalnya. Trailnya itu cuma dikit. Kilometer 16 ketemu Dani Cika guys. Aku dibilang lemah gara-gara aku habis suntik KB. Bokongku sakit. Ini apa ini sini ini? Air putih. Kola nih lo kola. Nyok-nyok. Terus ini ya buat kalian ya para pria, para makhluk-makhluk yang tidak punya rahim, rasakan cocot. Kowe rak ngerasake ben bulan KB hormon naik turun atau mens. Kowe rak ngerasake ya. Jadi kalian para pria rasakan cocot. Kilometer 17,7. Ampun turunannya cocoran lagi. Pengen nangis aku. Ankleku sudah keluar-keluar sakit banget. Bokongku. Dan minimal turunannya aspal kayak jangan cor-coran. Sakit banget. Dan kilometer berapa nih? 18-an kayaknya. Terakhir. Wah, untungnya enggak masuk itu lagi. Untungnya enggak cor-coran lagi. Pulang 5 kilo lagi katanya. 18,7 akhirnya Longsor. antri. Akhirnya antri. Biar kerasa vibes UTMB gitu loh. Kita antri kita. Urutan aja Pak ya? Silakan. 5 kilo terakhir. Silakan yang mau perosotan, saya akan merekam. Mas, orang lagi kayak gitu suruh senyum ya nggak bisa. Betul Bu, marahin Bu. Marahin Bu. Disuruh senyum, fotografer gampang banget yang ngomong senyum mbak, matamu senyum. Ternyata trailnya ditaruh di akhir-akhir guys.
sampai kotor semua dan merosot. Bentar. Kilometer 19,7 ini sampai di pertigaan yang balik ke garis finish. Jadi kita tuh start dari sana, terus naik dulu ke sana, terus pulangnya lewat sini, kembali lagi ke garis finish. Oke. Cuci. Tadi aku udah ke toilet cuci sih. Duluan. Kayaknya bisa diplastikin enggak? Mau satu. Berapa? Kelapa. Berapa? 10.000. Oke. Ini aku bungkus kelapa dulu, guys. Halo, Adek. Halo, siapa namanya? Sini. Ini ada adik nih. Ada adik nih. Siapa namanya ini? Ini lucunya. Oh, tunjukin balonnya, tunjukin. Mana balonnya? Ini balon. Iya. Jajan degan, guys. Dadah. Adiknya lucu banget. Udah lah. Ini tuh masih jam 11. COT itu jam 3. Jadi buat kalian yang pemula mungkin bisa ikut tahura ini. Karena apa? COT-nya panjang banget. Masih 4 jam lagi. Dan itu sudah tinggal 3 kiloan doang. Oh, 4 kilo ding. Tinggal 4 kilo. Tapi ya gini udah tinggal cocoran dan aku nggak mau lari. Kalau aku sakit. Jadi aku sambil mimi. 21,3 water station terakhir sekaligus water station pertama. Keren apaan Mbak? Oh, ternyata ada roti, guys. Ada Coca-Cola. Ambil. Kita bawa sak botol itu ora. Boleh. Aduh. Semangat. Ya. 860 meter lagi sampai garis finish. Elevasi masih ada 20 meter. Jajan dulu, guys. Karena madang adalah kunci. Galak banget. Kemarin aja satu. Oh, Cika tuh galak. Cika enggak boleh nakal ya, Cika ya. Lempar aja, Mas, lempar. Ayo, Mas. Cika njaluk panganan. Oh, tak umpet ke dulu deh. Mas, taruhin ini ku dulu deh. Kejar lagi kalau ini. Iya, di belakang aja, Mas. Belakang sini. Oh, sorry. Bau, dia bisa ngebau ya, jauh banget. Lihat dari jauh tapi. Aku kabur dulu. Tenaga ngepus terakhir, guys. Gara-gara apa? Gara-gara dikejar monyet. Emang tadi kita lewat sini ya? Bukan dari situ ya? Tadi dari atas. Ini pulangnya lewat sini. Ya, semangat, Kak. Oke. Ini dalam rangka nostalgia, guys. Jadi 2017 Virgin HM ku tuh di Tahura. Elevation gain 1100 pada saat itu. Terus di sini di jalur ini nih kayak aku tuh berlomba dengan COT. Jadi kayak udah bener-bener nge-push maksimal mungkin. Dan hasilnya adalah aku jadi peserta terakhir yang lewat garis finish sebelum COT. Pas itu COT-nya tuh 9 jam. Salah. Kalau dulu pas aku HM itu lupa aku COT-nya berapa, cuman FM-nya tuh COT-nya 9 jam. Jadi tahun ini tuh COT-nya 12 jam dan itu longgar banget kok menurutku. Ini aja hari ini nih HM COT 8 jam. Ini baru 4 jam 40. Masih sisa banyak banget. Goa Jepang. Nihon no apa ini? Nganggunya kanji, guys. Aku rasa maca. Goa Jepang. Tapi enggak tahu kita tuh boleh masuk apa enggak, aku enggak tahu. Apa cuman dilewati tuh boleh masuk enggak tahu. Oh, ada yang nyewain center. Berarti boleh masuk. Ternyata GPX-nya tuh harusnya lewat sana, guys. Yang jalur datang tadi, jalur berangkat. Makanya aku dari tadi tuh jamku. Makanya dari tadi jamku tuh kok off-road terus. Ternyata rutenya beda. Ini kita lewatnya bawah, sisi bawah. Mungkin biar tidak dikasih tanjakan lagi mungkin.
Tahura. T-nya apa? Tangga. Tangga terakhir sebelum finish. Jadi nanti depan itu habis itu belok kiri, finish. Ketok EDN baru kelolotan tokek loh. Gimana rutenya gimana Mbak Yu? Kebanyakan aspal. Jian, Mbak Eto suaranya luwih ngeri daripada aku guys. Kupingku sampai tengeng. Angel Rika. Ini Angel habis 100 poin kemarin. Dari Cibodas, Ancol. Tunggu, dikasih kalung dulu sayang. Boleh kita sambut inilah dia, model runner trail. Ada Ayu. Babang. Beli apa? Ini ambil ini. Ambil apa sih? Di belakang. Nah, buat kalian. Ya ampun, dibawain bawa. Tadi, bentar. Tadi itu tak bawa tenteng. Habis aku dikejar monyet. Akhirnya dimasukin. Yang ini lagi dikejar monyet. Enggak. Monyetnya tahu suka gorengan. Terima kasih. Thank you, bye-bye. Thank you, Rina. Kalau di road ada Momo Rizka. Kalau di trail ada Ayu Dewi. Dewi. Ini boleh masih kecil aja kali? Enggak. Udah kebanyakan. Udah kegedean. Habis ini apa nih? Oh, refreshment, medal. Oh, refreshment di sini guys. Tuh, refreshment. Nggak butuh refreshment. Medal aja. Mana medal? Medal. Oh, itu enggak medal. Nah, kita nggak usah ambil refreshment, kita ambil medal saja. Wih. Tahura. Udah finish. Jadi ini tuh ternyata banyak food festival. Gimana? Semarang Mountain Race. Gimana? Kok X nggak ikut tahun depan? Tahun ini? Tahun ini nggak bisa. Nggak usah lah, bukan temanku. Gitu ya. Ada si cantik. Panutan ototku. Otot. Teteh Scorpio. Apa? Teteh Scorpio. Mbak Scorpio. Ih, keren loh, Congrats potensial ya. winner 3. Luar biasa. Gimana jalurnya tadi? Gimana kalau soal jalur gimana? Oke, soal jalur tahun ini overall lebih baik dari tahun kemarin. Iya, walau memang dipotong jadi 38 ya. Tapi sejauh ini tadi sih aku ngerasain tahun kemarin tuh parah banget gitu. Tahun ini ya kotornya masih kotor-kotor normal lah ya. Namanya nge-trail ya memang. Maaf, kotor normal. Oke. Ya, Oke, kotor normal. Kotor normal. Kotor nggak bermain kita. Tahun ini lebih gampang kan? Lebih gampang. Bener, lebih gampang. Nah, itu. Oke. Tambah kenceng banget ini. Tadi perasaan nyelip aku pantas, Cika tuh di belakangmu, Tan. Oh iya gitu? Iya. Aku pikir dia di depan. Dia lemah. Hari ini dia lagi lemah ya. Dia lemah. Biasanya dia cepat loh. Congrats Ayu. Nia, 3 aku, keempat sih bisa. Nih, Bisa jadi suami macam apa ini? Istri ditinggal-tinggal. Istrinya sedikit lemah. Harusnya loop 2 bisa ngikuti aku tuh yo. Kan aku sak loop. Yang nggak punya uterus diam saja. Aku duwe ndok jor loro. Aku tiap hari gundal-gundul. Oh, gede daripada ndokmu, piye gede-gedenan piye. Aku ngikut. Lihatin itu loh. Mana? Ya. Rahasia ya Mas, rahasia. Di mana-mana tuh nyuci sepatu, nyuci bokong. Ini memandikan babi, guys. Babi tuh sukanya Jarimu babon. Babi sukanya berendam di lumpur. Sing indah toh, harus ini toh. Oke, jadi race-nya udah selesai. Cika tuh finishnya tadi kayaknya 5 jam 8 menitan. Aku 4 jam 47 menit. Jadi lebih kencang dia, walaupun dia 40 dan aku 23. Terus overall
tahun lalu kan kita tahu reviewnya tuh WS nggak ada makanan, WS cuma air putih, dan tahun ini tuh WS-nya melimpah guys. Ada sop tadi yang kayak kalian lihat aku makan, terus buah-buahan juga ada, wafer-wafer tuh ada, isotonik ada, air putih ada, komplit. Walaupun aku cuman berhenti di 1 WS ya, karena ya itu, karena aku sudah bawa semuanya, jadi aku kayak nggak begitu butuh gitu loh. Terus jalur terakhir-terakhirnya tuh asik banget, walaupun aku nggak bisa ngerekam ya, karena struggling with my own pijaan tuh, aku sampai megangi pipa-pipa gitu, pipa-pipa air biar nggak kepleset, karena sebelah kiri tuh jurang, bener-bener jurang, literally jurang, jadi kayak harus hati-hati banget. Terus apa lagi ya? Syukurlah mandatori yang tadi aku sebutin itu tidak dibutuhkan, jadi bener-bener safe. Mungkin juga karena cuacanya juga rada mendukung ya, maksudnya nggak yang hujan deras gitu, jadi kayak cuma rintik-rintik doang gitu. Pos race-nya nggak ada makanan, tapi tadi banyak stand-stand yang kayak buka makanan jualan gitu. Kita cuman dikasih refreshment tuh ya pisang, terus habis itu isotonik, air, ya gitu-gitulah. Nah terus setelah tadi bersih-bersih, sekarang kita mau balik lagi ke hotel. Aku sudah malas banget nyuci sepatu, jadi nanti sepatunya akan kita pasrahkan ke Shoes and Care aja guys. Aku cuman cuci baju aja, cuci celana tadi udah, nih celana aku nih. Jadi ini sekarang aku udah pakai celana guys. Ya wes, gitu aja video kali ini. Seru, nostalgic juga buat aku. Cuman kalau disuruh milih rute 2017, rute 2018, dan rute 2026 ini, aku jelas memilih rute 2017. Kenapa? Ya karena lebih banyak trailnya. Aku rada tersiksa, apalagi di turunan yang cor-coran tadi itu. So, bagus banget penyelenggaraan Tahura 2026 hari ini. Semoga kedepannya lebih bagus lagi. Info-info yang penting-penting itu harus sudah ada sebelum pengambilan respek. Dan semoga tahun depan infonya tuh akan lebih jelas, semua ada di Instagram. Semoga di website tuh ndak cuman formalitas doang, jadi kayak beda yang kayak tadi tak sebutin di awal tadi. So bagus sih Tahura. Tahun depan ikut lagi, belum tahu karena rutenya, lihat rutenya dulu deh. Yaudah, bye bye.